Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigit Madi. Pada kesempatan kali ini kita lanjut kembali ke tutorial seputar tips and trick Android, yaitu bagaimana caranya kita bermain game PS Vita di Android. Mungkin pada video sebelumnya, alhamdulillah cukup ramai yang antusias. Kita sudah membuat tutorial bagaimana caranya bermain game PS3 di Android. Nah, pada kesempatan kali ini yang lebih seru juga, kita akan membuat bagaimana caranya bisa menjalankan atau bermain game PS Vita di Android. Nah, untuk aplikasinya saya menggunakan aplikasi yang bernama ini teman-teman, Vita 3K. Nah, teman-teman bisa cari di internet Vika Vitre. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan fokus ke testimoninya dulu. Jadi nanti instalasi dan konfigurasinya setelah testimoni ini. Jadi ini adalah Vita 3K. Di sini tampilannya kurang lebih sama ya teman-teman, kayak PS Vita. Di sini ada user. Sekarang kita login ke user. Nah, ini dia tampilannya. Kita next. Nah, ini adalah tampilannya dari Vita 3K. Nah, teman-teman bisa lihat. Di sini adalah menu file, di sini ada install firmware, install aplikasi ya, bisa .pkg, .zip, .vpk, dan juga install lisensi. Nah, lisensi ini untuk lisensi dari game sebenarnya. Terus ada emulsion, ini last apps use, ada Street Fighter X Tekken, ada debug, trade, semua ada semapor, saya juga nggak tahu nih, belum saya konfigurasi. Di sini ada setting, ada core, ada CPU, ada penggunaan GPU, ada audio, ada sistem, dan ada emulator, ada GUI atau graphic user interface. Kita bisa mengatur tema, layout, dan kawan-kawan. Nah, untuk sekarang kita akan coba bermain gitu teman-teman. Jadi di sini saya akan mencoba salah satu game yang buat nostalgia. Kita dulu sering bermain Tekken. Kita coba bermain Tekken. Kita buka gamenya. Tapi sebelum itu sebenarnya teman-teman akan sangat familiar menggunakan PS Vita ini ya, Vita 3K, karena memang tampilnya sangat mirip dengan PS Vita dan penggunaannya pun sangat mudah. Kita hanya menggunakan kontrol yang mudah lah, nggak perlu sulit. Mungkin seperti kita menggunakan emulator ya, butuh tambahan. Nah, butuh tambahan kayak keyboard dan mouse. Nah, ini kita bisa langsung bermain di sini tanpa kesulitan. Kita langsung main coba di ini teman-teman, Tekken. Di sini saya juga sudah menginstal Call of Duty sebenarnya. Tapi kita coba yang Tekken dulu, kita install dan kita start. Ini sudah masuk. Nah, teman-teman, untuk device yang saya gunakan, ini saya menggunakan HP Poco X 5 5G. Ini teman-teman, Poco X 5 5G. Untuk tipe seri Poco X ya, seri X itu cukup mumpuni HP ini untuk bermain game. Untuk kita coba emulator, terus emulator PS3 yang pakai SPX3 itu CSX ya, CS3, SPS CS3, dan juga Vita 3K. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk bermain emulator untuk game Android maupun PS, sebenarnya untuk HP ini itu cukup berat. Tapi walaupun bisa ya, untuk game-game yang membutuhkan grafik FPS tinggi seperti mungkin game-game Call of Duty itu sangat berat. Tapi kalau untuk game arcade ya, yang dia nggak terlalu banyak FPS-nya, nggak terlalu banyak renderingnya lah ya, itu cukup ringan seperti Tekken ini. Ini dia tampilannya. Kita next saja dengan cara start. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah tampilan awalnya. Kita klik start. Dan untuk controllernya teman-teman itu langsung ada di layarnya. Nah, di sini ada analog ya, analog kiri kanan, terus ada ini tombol kiri kanan, ada L, ada R, ada X, ada
kotak, ada pagar, dan ada bulat. Kita press start untuk mulai. Ini saya sekaligus rekam layar teman-teman, mungkin gamenya akan sedikit berat dan untuk suhu HP lumayan tinggi teman-teman. Ini cukup panas ya, cukup panas karena saya langsung menjalankan dua, ada layar dan juga bermain game dan juga ada rekam layar ya. Ini ada ngelak nih. Coba saya stop dulu rekamannya. Kita coba masuk lagi. Kalau tanpa rekam layar saya rasa cukup bagus ya teman-teman. Untuk HP tahun 2000 berapa ini ya, 2023 saya beli X5 5G. Mungkin untuk teman-teman yang menggunakan HP yang lebih tinggi, mungkin Poco seri F, itu akan lebih kencang lah ya, lebih kencang dibandingkan dengan seri yang saya gunakan. Ini saya konfigurasinya basic teman-teman, nggak ada konfigurasi aneh, mungkin hanya beberapa konfigurasi ringan, tidak seperti menggunakan PS3 emulator ya. Itu kita ngatur jumlah thread, jumlah memorinya gitu-gitu. Dan ini enggak, dia langsung saja, grafiknya juga auto aja, nggak banyak konfigurasi yang aneh-aneh. Rekamannya kan saya pause dulu yang di HP screen recordernya biar dia ringan. Oh iya, untuk teman-teman yang mungkin ingin dibahas sesuatu tips and trick terkait mini PC, terkait tips and trick Android ya, bisa share di kolom komentar, nanti kita akan coba buatkan solusi dan videonya. Ini udah masuk, kita masuk ke langsung coba ke versus saja. Oke, ini kita lebih cepat aja. Rohnya 1, waktunya 30. Ini harusnya yang kita yang medium aja ya, medium X. Nah, ini belum saya coba ya teman-teman, apakah bisa menggunakan stick PS3 atau PS2. Saya belum pernah mencoba menggunakan, nanti kita akan coba. Sekarang kita menggunakan controller dari HP-nya aja gitu. Ini ada Mega Man. Kita coba cari King, ada King. Kita pilih yang coba Mega Man. Coba Kuma, kita pilih Kuma. Terus Kuma sama Heihachi kita. Terus untuk CPU nya dia pakai siapa ini, Guy sama Cody. Kita next. Oh, Kuma itu Kuma colornya kita coba ganti. Oh, ini auto aja ya. Terus code Heihachi ini bagusan, ini komen sama. Terus untuk ini pilihan ya, full aja. Saya belum terlalu paham ya pengaturan ininya teman-teman.
Ini kita normal semua aja. Oke, kita tunggu. Ini sudah mulai masuk teman-teman. Nah, ini kita masuk tempatnya. Coba di sini ya, di Mad Gear Hideout. Untuk suhunya sebenarnya saya nggak bisa cek ya teman-teman, apakah ini panas banget, tapi memang ini lumayan panas. Oke, kita coba bermain ini tanpa rekam dulu ya. Kita jangan rekam dulu, kita geser dulu. Dan untuk gamenya itu saya download gratis teman-teman. Nanti saya kasih linknya juga. Mungkin setelah testimoni ini saya akan coba dari awal, kita instalasi, masang firmware, pemasangan game dan konfigurasi. Oke, ini sudah mulai. Kita yang Kuma. Untuk grafiknya sebenarnya bagus teman-teman, tapi ini sepertinya enggak terlalu itu ya. Enggak tahu, saya mungkin teman-teman yang punya PS3 saya PS Vita, ini apakah ini termasuk FPS yang macet atau gimana? Saya merasa kok lambat sekali ya. Oke, coba untuk game menghibur ya, untuk melepas lelah dan untuk nostalgia. Oke, ini kita menang ya, blue team. Kalau untuk ganti karakter saya nggak tahu sebenarnya teman-teman. Harus klik apa ganti karakter? Sekarang kita coba rekam ya. Kita coba rekam. Saya coba rekam apakah dia lancar. Agak berat ya teman-teman, kalau kita sambil ngerekam agak berat dan HP-nya mulai tambah panas. Kita coba matikan rekamannya.
kita menang lagi. Oke lah. Kita coba main menu. Oh sorry, ini kita X dulu. Yes, jadi gitu teman-teman, permainannya cukup seru ya. Mungkin kita harus konfigurasi lagi biar permainannya lancar, karena ini masih cukup berat dan di HP sangat panas, karena saya belum menemukan konfigurasi yang baik atau yang oke di emulator kali ini. Nah, mungkin sekian teman-teman tutorial bagaimana caranya kita bermain game PS Vita di Android dengan cukup mulus. Jauh ini adalah emulator yang paling oke dibandingkan emulator PS3 apalagi ya. Dan yang terakhir Vita 3K ini cukup paling stabil, tidak mudah crash, tidak mudah tiba-tiba force close. Mungkin yang kedua, ranking 2 itu emulator kayaknya. Emulator cukup stabil, dan yang ketiga yang paling sangat susah dikonfigurasi dan diulik itu adalah emulator PS3. Itu teman-teman. Jadi untuk backnya sebenarnya enak, tinggal swipe dari kanan yang atas ini. Sorry. Nah ini tinggal di swipe aja. Terus back. Ini udah kembali. Sorry. Nah kadang ini teman-teman yang bug di sini, kita tidak bisa pada saat keluar tidak bisa menggunakan controllernya. Jadi masih belum mengerti kenapa ini. Oke, ini teman-teman, sekarang udah bisa. Ini juga kita bisa mengatur controller, kayak mungkin overlay, modify juga bisa. Tinggal kita geser-geser sebenarnya. Dan pada saat ngaturnya sebenarnya yang kita butuhkan adalah itu teman-teman, si mouse. Jadi kita butuhkan mouse dan juga keyboard, karena seperti ini contohnya kita nggak bisa mengatur secara pas gitu, jadi acak-acakan dia, dan dia tersentuh dikit langsung bubar teman-teman. Nah ini masih saya belum bisa ngatur secara pastinya gimana. Harusnya bisa di close, tapi ya sudahlah, kita close dulu aja, kita exit. Oke, jadi gitu teman-teman tutorialnya. Terima kasih sudah menonton, dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke, mungkin sekian dari saya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel ini. Oke, sekian, saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.